Pertempuran jarak jauh, sniper TNI tewaskan perwira KKB, penjaga pilot Susi Air. Papua, sniper TNI berhasil menembak mati salah satu tentara pembebasan nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNP-BOPM. Disebutkan anggota TPNP-BOPM yang tewas itu berpangkat kolonel. Dia adalah perwira penjaga pilot Susi Air, Kapten Philip McMartin. Tewasnya penjaga pilot Susi Air bernama Eliban. Tewasnya Eliban disampaikan dalam laporan Egyanus Kogoya, Komando Daerah Pertahanan Kodap 3, Derakman Ndugama. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB Kodap 3 dengan Ndugama Derakma, Eliban, gugur dalam medan perang, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom, meneruskan laporan Kogoya yang diterima Tempo. Sambom mengatakan Eliban adalah anggota yang ikut menjaga Kapten Philip di checkpoint luar Eliban, kata Sebi Sambom. Tewas saat baku tembak dari jarak jauh. TNI tembak dia menggunakan sniper jarak jauh. TNI tembak menggunakan sniper, maka TPNPB serang balik untuk pembalasan, kata Sambom. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Laksamana Muda Laksda, Julius Wijono, belum mengkonfirmasi ada baku tembak. Dia juga membantah 10 prajurit TNI tewas dalam baku tembak tersebut. Julius hanya mengatakan operasi TNI untuk menyelamatkan Kapten Philip tetap berjalan. Operasi tetap berjalan sesuai rencana, kata Julius. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. 5 prajurit Batalion Infanteri Rider 321 Galuh Taruna gugur dalam serangan ini. Kisah seram segitiga hitam Papua, tempat KKB terkejam, tinggal yang jadi target operasi TNI dan Polri. Melansir dari Tribun Kaltim.co, ketegangan masih terjadi di tanah Papua pasca pemerintah menetapkan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua sebagai teroris. Aksi-aksi KKB mulai masif meneror aparat dan warga sipil. Kontak senjata antara KKB Papua dan TNI Polri tak dapat terhindarkan. Korban dari kedua belah pihak juga saling berjatuhan. Ironisnya warga sipil yang tak tahu apa-apa jadi korban sasaran KKB Papua. Sekolah, fasilitas kesehatan hingga pemukiman warga jadi target teror KKB Papua belakangan ini. Berikut kisah seram segitiga hitam Papua, tempat kelompok kriminal bersenjata atau KKB terkejam, tinggal yang jadi target operasi TNI dan Polri. Pada 3 daerah tersebut bermukim kelompok KKB terkejam dan tersadis, lantaran mereka tak segan untuk melukai warga sipil yang tak seideologi dengan mereka. Dilansir dari Tribun Timur.com, inilah fakta-fakta daerah segitiga hitam Papua, lokasi bermukim kelompok kriminal bersenjata atau KKB paling keji. Kini lokasi itu jadi sasaran TNI, mengingat sebelumnya pemerintahan Jokowi sudah resmi menyebut KKB sebagai resmi melabeli KKB di Papua sebagai teroris. Dikutip Tribun Timur dari Grid Hot, diketahui kelompok kriminal ini memang sering membuat onar hingga melukai penduduk tak bersalah. Polda Papua mengungkapkan kalau pihaknya menemukan adanya 3 kabupaten yang kini dikuasai KKB Papua secara kejam. Dikutip Grid Hot dari Antara News, 3 kabupaten di Provinsi Papua, yakni Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Lani Jaya, dijuluki sebagai jalur segitiga hitam karena selalu dikuasai kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Lani Jaya adalah kabupaten yang terletak di wilayah pegunungan tengah Papua. Topografi wilayah ketiga kabupaten itu nyaris sama, yakni berbukit dan memiliki banyak lembah. Tanah subur, masyarakat setempat selalu memanfaatkan tanah di daerah tersebut untuk bercocok tanam, khususnya umbi-umbian. Kabupaten Lani Jaya dan Puncak merupakan 2 kabupaten pemekaran pada tahun 2008. Selanjutnya Kabupaten Lani Jaya merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya. Sementara Kabupaten Puncak merupakan pemekaran dari Kabupaten Puncak Jaya. Transportasi ketiga kabupaten ini dengan menggunakan transportasi udara atau pesawat berbadan kecil. Selain menggunakan pesawat berbadan kecil, ketiga kabupaten tersebut bisa dilalui jalur darat dari Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Untuk ke Lani Jaya misalnya, dari Wamena bisa ditempuh dengan perjalanan 4 jam. Sementara dari Wamena ke Puncak Jaya dapat ditempuh selama 12 jam. Jalur-jalur ini juga hanya bisa ditempuh dengan mobil khusus yang memiliki double gardan, atau masyarakat setempat menyebutkan dengan mobil strada atau Hilux. Sepanjang perjalanan ke Lani Jaya ataupun Puncak Jaya,
Disuguhi dengan pemandangan yang elok, udara pegunungan yang sejuk, dan tak jarang jalur-jalur ini berkabut karena terletak di ketinggian. Kami selalu berjalan beriringan jika ada suatu kejadian penembakan atau kekerasan lainnya di jalur ini, kata Amiruddin, salah satu sopir Wamena Puncak Jaya, ketika dikonfirmasi dari Jayapura. Tak jarang juga untuk melewati jalur ini, sejumlah angkutan antar kabupaten dikawal oleh aparat keamanan. Ada juga jalur-jalur tertentu yang harus dilalui dengan kecepatan tinggi untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan, seperti penembakan atau kekerasan lain yang biasa dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB, tambah Amiruddin. Tak heran jika 3 kabupaten itu dijuluki sebagai segitiga hitam oleh kepolisian daerah Papua. Ini dikarenakan banyaknya kasus penembakan disertai kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Di Lani Jaya misalnya, KKB dikuasai oleh Puron Wenda dan Enden Wanimbo. Lalu di Kabupaten Puncak Jaya, KKB dikuasai oleh beberapa kelompok yakni Goliat Tabuni dan juga kelompok Yambi, pimpinan Lekaga Tengah Mati Telenggen dan Kalenap Murid. Kelompok Yambi ini yang diduga selalu menyeberang ke wilayah Kabupaten Puncak dan melakukan aksi penembakan dan kekerasan di sana, kata Kapolda Papua. Polda Papua mengklaim bahwa KKB yang sering melakukan aksi kekerasan di tanah Papua tak ada hubungannya dengan suatu organisasi. Kepentingan KKB ini adalah untuk mempertahankan sebagai kelompok pengacau dan ingin tetap menunjukkan eksistensi dengan merampas senjata, menganiaya, membunuh serta melakukan kekerasan. Sepanjang Desember, sudah ada 3 catatan penembakan disertai kekerasan yang dilakukan oleh KKB. Ini tak bisa lagi dibiarkan dan harus ditindak tegas, kata Kapolda. Kejadian penembakan dan pembunuhan sudah kerap terjadi di daerah segitiga hitam. Operasi seperti di Poso memang kami butuhkan untuk mengejar dan mempersempit ruang gerak KKB, ujarnya. Pasca kejadian penembakan di distrik Sinak, Polda Papua juga meminta Komnas HAM untuk menyikapi lebih dalam kasus ini. Apalagi korban adalah masyarakat sipil yang merupakan pekerja jalan yang sedang melakukan proyek jalan Trans Papua Sinak Mulia. Komnas HAM ini selalu bicara tentang hak asasi manusia. Dan saat ini ada kejadian dengan korban masyarakat sipil. Silahkan Komnas HAM mengartikan hal ini, ujarnya. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.